Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. Hai kalian, apa kabar? Gimana keadaan kalian selama masa Merkuri retrograde dari tanggal 27 September sampai 18 Oktober nanti nih? Kalau saya sendiri ya, ini jalannya naik turun, naik turun. Emosinya naik turun, banyak hal yang bikin emosi cepet naik, komunikasi yang nggak nyambung, kemudian komunikasi yang salah, gitu-gitu aja deh. Aduh parah ya. Tapi ya karena sudah tahu, jadi bisa agak sedikit diredam gitu ya. Oke, seperti janji saya untuk kalian semua pada bulan Oktober, setiap malam minggu saya akan membacakan satu curhatan yang masuk ke email saya, dan orang tersebut akan mendapatkan free personal reading. Dan itu sudah terjadi. Orang tersebut minggu lalu sudah mendapatkan personal reading dari saya. Tapi itu tidak akan saya buka di sini, namanya juga personal ya kan. Jadi tetap aja itu biar dia saja yang tahu bagaimana personal readingnya. Yang saya minta izin ke dia adalah dibacakan ini sudah ada kertas di sini, dibacakan apa sih cerita hidupnya dan apa yang bisa diambil dari cerita ini. Kenapa? Karena menurut saya gini, lebih baik kita belajar dari orang lain daripada kita mengalaminya sendiri gitu. Kalau ada orang yang kejeblos karena satu hal, kan kita nggak perlu juga masuk ke lubang yang sama, ya kan? Jadi mendingan kita belajar aja deh dari pengalaman orang lain. Bisa jadi proses pembelajaran kita, menjadi proses pertimbangan kita kalau nanti berada di situasi yang sama. Gitu ya. Oke. Kebetulan saya sibuk banget karena ini kan di Timika kan dalam rangka PON ya. Baru hari ini kalau nggak salah pembukaannya sih di Jayapura, tapi karena PON juga berlangsung di Timika, jadi ya tetap riwah. Mulai besok dan seterusnya sampai PON berakhir itu riwah banget. Saya tidak libur. Biasanya hari Minggu saya libur, saya besok tidak akan libur. Jadi ya sudahlah, dinikmati aja deh. Saya nanti minggu depan aja saya benar-benar istirahat. Jadi mungkin selama seminggu ini bacaan tarot perharinya cuma 2 kali ya, nggak bisa 3 atau mungkin malah 1, tergantung kekuatan saya untuk bisa membacakan tarot untuk kalian ya. Karena pasti kurang tidur, makan nggak enak. Ini lidah udah pahit loh. Mana hujan panas nggak karuan di sini. Sudah ya, cukup ya curhatnya. Ya ampun, balus itu ya. Kalau ngomong muter-muter, oke. Ya saya mengerti, itulah saya ya. Kalian terima atau tidak terserah. Oke. Baiklah, ini adalah cerita dari salah satu dari kalian subscriber yang menuliskan masalah pribadinya, dan kemudian saya berikan personal reading. Sudah ya, sudah selesai. Biarkan dia saja yang tahu. Yang ini saya bacakan curhatnya karena dia mengizinkan saya untuk membaca ya, bukan cuma garis besarnya, tapi beneran membaca. So, kalian mau didongengin? Saya bukan pembaca dongeng ya, tapi ya sudahlah ya, semoga kalian gak ngantuk dengernya. Oke? Namanya disamarkan aja ya, kita sebut aja Mbak Bunga. Oke, Mbak Bunga. Malam Mbak Lucy, gimana kabarnya? Semangat ya Mbak meetingnya. Oh ya, karena waktu itu saya meeting sampai malam ya. Oke. Pas banget Mbak, aku lagi galau. Lalu Mbak buka sesi curhat. Oke, aku mulai ya Mbak. Semoga terpilih untuk dibacakan. Amin. Oh, doanya terkabul ya, dibacakan. Oke. Jadi, aku udah pacaran sama pacar aku. Berarti ini masih pacaran ya. Selama 2 tahun 2 bulan pada tanggal 20 September kemarin ya. Udah banyak hal yang kita lalui.
udah kenal keluarga besarnya. Tapi sampai detik ini saya belum yakin apakah dia adalah soulmate saya dan akan menjadi teman sehidup semati saya kelak. Jadi si Mbak Bunga ini udah pacaran 2 tahun 2 bulan, nggak yakin apakah ini soulmate atau enggak. Oke, apa yang bikin dia nggak yakin? Kita lanjutkan. Pertama kali kenal langsung tertarik karena doi humoris dan cerdas. Sebulan kenal dia sempat magang langsung, sebulan kenal di tempat magang, langsung pacaran dan saling komitmen. Oke, baru sebulan kenal, ya itu mah nggak cepet juga ya. Ada yang sehari kenal langsung jadian. Itu saya. Oke. Lama-lama doi ungkapin kalau doi insecure perihal agama keluarga aku yang lebih kuat dibandingkan dengan doi. Sampai nangis-nangis dia. Aku berusaha yakinin. Tapi selalu ada aja hal lain yang buat dia insecure terhadap aku. Seperti aku dituduh ada hubungan lain dan masih banyak lagi. Oke, so si cowok humoris yang cerdas ini ternyata insecure ya, karena ngerasa ilmu agamanya kurang atau agama dia dan keluarga dia tuh nggak sekuat si ceweknya, si Mbak Bunga ini gitu ya. Itu adalah pangkal insecure-nya dia. Oke. Sampai pada akhirnya aku yang seorang ekstrovert tapi jadi udah nggak pernah pengen main lagi sama teman-teman aku, nggak chat sama teman-teman cowok aku lagi, dan semakin kesini aku berubah jadi semakin pemarah, mudah murung, bahkan sering sengaja nggak beranjak dari kasur, nggak makan, nggak minum supaya sakit dan orang rumah jadi ada yang perhatiin. Loh, oke. Jadi Mbak Bunga ini terdampak dari si cowoknya yang insecure. Jadi dia yang sebenarnya menurut dia ekstrovert, ya punya banyak temen, malah jadi baperan, galau-galau gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Doi support aku buka usaha sendiri. Oke, si Mbak Bunga ini punya usaha sendiri ya. Jadi dia bukan pekerja kantoran gitu ya. Doi nemenin aku kalau aku lagi butuh. Doi romantis dan terpenting I feel connect saat ngobrol sama doi. Oke. Doi bawa aku kemana-mana tiap doi pengen jalan-jalan sama temen-temennya. Tapi why aku nggak bisa yakin sampai sekarang ya Mbak Lucy? Dia tanya sendiri, dia jawab sendiri loh. Dia tulis gini, sebab, poin pertama. Baru saja pulang dari luar kota berdua karena doi abis minta aku ketemu keluarga besarnya dari ibunya, sama-sama capek. Aku harus lembur lagi barusan karena kerjaan aku udah menghampiri lagi. Doi bilang mau lanjut main ke tempat teman-temannya. Aku cerita kalau aku sedang lembur, padahal aku nggak enak badan. Tapi doi acuh dan bales. Jadi doinya bilang, aku pusing, kayaknya darah rendah. Beliin sate dong. Nah si Mbak Bunga ini langsung beliin loh. Jadi Mbak Bunga ini bilang, aku langsung beliin. Sudah pulang dari temannya, doi video call ya. Aku bilang pusing-pusing, langsung dimatiin. Lalu nggak ada kabar. Sering terjadi Mbak, doi minta jajanin atau bilang sakit, tiba-tiba tidur tanpa kabar. Tapi jika aku yang hilang kabar, doi marah. Oke, ini adalah hal yang bikin si Mbak Bunga ini nggak yakin dengan si doinya itu ya, si cowoknya itu. Poin pertama itu karena pada saat cowoknya minta diperhatiin, Mbak Bunga kasih perhatian. Oke, tapi pada saat Mbak Bunga meminta perhatian atau membutuhkan perhatian dari si doinya cuek malah ngilang. Oke, itu masalah. Yang kedua, doi sering tanya, kalau aku sakit, kamu mau jagain nggak? Oke, si cowoknya yang nanyain ke Mbak Bunga ya. Kalau aku mati, kamu sedih nggak? Menurutku, kata si Mbak Bunga ya, menurutku itu nggak perlu dijawab.
Dan aku pikir doi akan berlaku demikian. Beberapa waktu kemarin aku sakit 3 minggu karena COVID, Mbak. Tapi karena aku pernah bilang, kalau keluargaku kena COVID, kamu jangan bilang ke keluargamu ya. Terbukti selama ini yang perhatian sama aku adalah keluarganya, bukan si doinya itu. Bahkan aku sempat dimarahi karena ketiduran lagi pas sakit, tapi belum kasih kabar. Doi nggak pernah kasih obat atau rekomendasi obat, nggak pernah panik saat aku sakit sampai separah itu. Bahkan kesannya aku sakitnya dibuat-buat, Mbak. Oke, jadi si doinya Mbak Bunga ini, kalau dianya yang cuma pusing-pusing sedikit, minta dimanja, dan Mbak Bunga memanjakan dia, ya kan? Tapi giliran si Mbak Bunganya sakit beneran nih, kena COVID, si dianya malah mikir kayaknya sakitnya dibuat-buat doang gitu ya. Padahal beneran COVID loh, ya ampun. Oke, yang ketiga, doi terlalu nafsu sama aku. Kebanyakan telepon atau jalan yang dibahas about sex terus. Dulu sering pura-pura sakit supaya diperhatiin dan aku mau datang ke rumahnya yang sedang kosong dan ternyata minta yang aneh-aneh. Oke. Poin ketiga, seks. Ini topik yang menurut saya lumayan topik ketiga ini lumayan bikin saya mau ngomong bagaimana ya. Ini kadang-kadang yang nonton masih umur di bawah 20 tahun loh. Tapi saya juga nggak yakin bagaimana hubungan anak-anak milenial zaman sekarang. Apakah hubungannya sudah sejauh itu walaupun masih sekolah misalnya. Tapi yang di sini, yang diceritanya si Mbak Bunga ini kelihatan banget kalau cowoknya nafsuan, ya kan, minta seks terus. Yang nggak tahu seksnya sampai sejauh mana karena juga tidak diomong di sini, ya nggak usah seuzon lah ya. Tapi intinya Mbak Bunga jadi ngerasa pastinya ya, kita sebagai perempuan pastinya akan merasa yang sama. Jadi objek seks doang nih dari nih cowok, bukan karena cinta gitu. Oke. Ya oke. Kita lanjut. Nomor 4. Gaji doi semakin meningkat, tapi dari zaman kuliah sampai udah lebih setahun kerja, hambur-hambur terus dan sering minta aku yang bayarin atau pinjem uang lalu lupa kembalikan. Oke. Yang keempat, padahal si cowoknya itu, si doinya punya duit kan. Ya kan, bukan pengangguran, bukan, punya duit, malah gajinya meningkat. Tapi dia masih minta ke si ceweknya untuk bayarin, untuk jajanin. Kayak tadi ya tiba-tiba minta sate kambing dibeliin, kayak gitu ya. Sedangkan tidak ada timbal baliknya. Oke, sekarang saya tanya sama kalian, kalau kayak gitu, itu ada kategori matre nggak? Aduh sorry, ada kategori cowok matre nggak ya? Tapi kan cowoknya itu bantu dia usahanya si Mbak Bunga ini kan. Oke, anyway, kita terusin aja curhatnya ya. Ini yang buat aku bener-bener udah gak percaya sama doi, Mbak. Sebab dari sekian chat sama wanita lain dan aku bisa maafin, doi masih bisa menunjukkan rasanya yang belum hilang pada mantan gebetannya pas masih di SMA, di depan muka aku langsung. Waduh, poin kelima nih saya nggak habis pikir nih. Masih belum move on dari masa lalunya nih si cowok ya. Contoh, aku punya tolak angin dan dia tahu. Saat itu doi ngerasa masuk angin, tapi doi lebih pilih masuk ke kamar mantan gebetannya dan minta tolak angin ke mantan dibanding minta ke aku yang jelas-jelas duduk di samping dia. For your information, waktu itu kita lagi staycation di Bandung. Aku awalnya nggak tahu kalau mantan gebetannya bakal ikut, Mbak. Ya ampun, ikut mantannya. Kalau saya sih sudah kabur itu dari Bandung. Saya tidak suka kompetisi, my God. Doi cantik banget. Dan beberapa cewek yang pernah dia chat juga cantik-cantik. Salah satunya sahabat aku sendiri. Oke, di sini kelihatan si Mbak Bunga ini jadi insecure juga ya. Oke, karena dia bilang cewek itu cantik, mantannya itu cantik, cewek-cewek yang dekat sama dia juga cantik. Padahal Mbak Bunganya juga cantik loh, karena kan saya juga minta foto mereka berdua kan. Mbak Bunganya cantik. Dan ini Mbak, yang keenam ya,
Aku pernah dipukul pas di motor. Doi sering bawa kebut-kebutan juga kalau lagi mood swing. Padahal udah janji gak bakal ngulangin lagi. Sering ngomong kasar juga kalau sedang marah. Demikian Mbak kegalauan aku, concern aku. Jika dia cinta, mengapa dia bermain? Jika dia cinta, kenapa dia kasar Mbak? Jika dia cinta, mengapa aku seperti suaminya Mbak yang harus dimintain jajan terus? Oke, si Mbak Bunganya malah ngerasa jadi kayak cowok gitu ya. Padahal aku kerja mati-matian demi rumah masa depan kita. Dan apakah doi hanya ingin tubuhku saja ya Mbak? Makasih Mbak sudah baca. Aku cuma bisa jujur ke Mbak aja. Aku malu Mbak Lucy. Sekali lagi makasih ya Mbak udah adain sesi curhat ini. Minta tolong di anonim ya Mbak. Iyalah ya, di anonim si Mbak Bunga ini. Sukses dan sehat selalu Mbak Lucy. God bless you. Dari Bunga di suatu kota. Tidak disebutkan juga. Oke, kalian yang udah dengerin curhatan salah satu teman kalian di sesama subscriber saya di YouTube, si Mbak Bunga ini. Mungkin di antara kalian yang juga menuliskan curhatannya ke saya tapi tidak dipilih berpikir begini. Kenapa sih Mbak Lucy milihnya persoalan yang kelihatannya ecek-ecek aja gitu. Mungkin di antara kalian ada yang mikir, masalahnya cuma begitu. Lebih berat masalah saya gitu. Mungkin ada yang mikir begitu ya. Gini ya my dear, banyak banget curhatan ke saya masuk dan ada juga persoalan yang mungkin dirasa sangat-sangat berat begitu. Tapi pertimbangan saya banyak untuk tidak memberi orang tersebut personal reading dan tidak memilihnya sebagai cerita curhatan kamu di segmen saya yang baru ini. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang tidak etis yang tidak bisa saya antisipasi gitu, yang tidak bisa saya antisipasi seperti misalnya yang nulis itu ternyata sudah menikah ya, sudah menikah dan ada persoalan dengan suaminya atau istrinya. Bagaimana saya bisa berada di tengah-tengah itu kalau saya tidak mendengar dari kedua belah pihak, ya kan? Karena kan statusnya ini sudah suami istri, berarti ada ikatan, ada komitmen. Saya hanya mendengar dari sisi si istri atau dari sisi si suami, tidak dua-duanya. Saya tidak akan bisa jadi penengah. Kenapa? Nanti kita nggak tahu cerita yang sebenarnya, ya. Cuma dengar dari si istri aja. Terus resultnya apa kalau saya bukain tarot? Kalau saya bukain tarot, terus tiba-tiba di situ, waduh, akan bercerai atau akan berpisah atau akan apa? Saya ngomongnya tidak akan tega, ya kan? Walaupun beberapa dari orang yang memang menghubungi saya untuk personal reading ada tuh yang kayak gitu, dan akhirnya cerai beneran. Ada satu yang baru beberapa hari lalu ngechat saya, karena for your information ya, semua orang yang pernah personal reading sama saya, mau yang berbayar maupun yang free, saya keep. Saya tidak pernah buang, saya tidak pernah blok. Jadi mereka bisa komunikasi dengan saya kapan saja. Mungkin memang fee-nya lebih mahal dibandingin tarot reader yang lain. Mungkin ya fee saya nggak tahu ya, saya nggak tahu tarot reader yang lain berapa. Tapi mungkin dianggap fee bersama saya itu lebih mahal. Tapi it's for your lifetime loh. Untuk seumur hidup kalian bisa komunikasi sama saya loh, bisa chat-chatan. Memang tidak personal reading lagi, tapi chat-chatan masih bisa. Masih bisa curhat, masih bisa ngobrol, walaupun kadang-kadang saya nanggepinnya lama. Grup juga adem ayem karena saya sibuk banget kayak gitu. Tapi saya masih tetap bisa komunikasi. Dan ada satu yang beberapa hari yang lalu bilang, Mbak, akhirnya saya bercerai betulan gitu. Karena memang waktu personal reading kalau nggak salah ya memang sudah terlihat ada tanda-tanda ke situ dan memang tidak bisa diteruskan gitu. Tapi orang yang menghubungi saya dan membayar untuk personal reading kan sudah tahu
konsekuensinya dia yang memilih itu gitu loh. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau untuk cerita curhatan ini kan saya mau share ke kalian, ke penonton YouTube, ya kan? Jadi nggak mungkin lah saya memilih yang seperti itu gitu. Apalagi terus resultnya gimana? Cerai atau enggak? Ya itu nggak bisa. Dan ada pertimbangan-pertimbangan lain yang seperti itu. Nah, untuk kasusnya si Mbak Bunga ini, kenapa saya tertarik untuk membacakannya dan akhirnya memberikan personal reading ke Mbak Bunga ini for free, itu semata-mata karena memang ada yang klik di sini dan saya selalu mengutamakan intuisi saya memang. Jadi memang ada klik dan akhirnya kita bisa klik ngobrol. Dan baru belakangan pada saat WhatsAppan itu, ada teleponan di WhatsApp itu, Mbak Bunga cerita kalau ternyata dia Virgo. Oh my god, Virgo. Sesama. Tadinya saya nggak tahu karena dia tidak mencantumkan tanggal lahir dia di emailnya. Jadi saya tadinya nggak tahu dia itu zodiaknya apa. Tapi setelah saya pilih dia dan kita berkomunikasi, saya baru tahu kalau dia Virgo. Oh, pantesan saya menemukan ketertarikan atau klik saya di situ. Tapi bukan berarti kalau kalian bukan Virgo, karena yang selanjutnya nggak kok, tidak semuanya Virgo, oke? Bukan berarti kalau kalian bukan Virgo tidak saya pilih ceritanya. Bukan. Pokoknya pertimbangannya tuh banyak dan bukan cuma satu aspek aja gitu ya. Oke. Sekarang kembali ke ceritanya si Mbak Bunga. Kenapa saya tertarik untuk membacakan curhatan ini? Karena saya yakin Mbak Bunga bukan orang satu-satunya yang mengalami ini. Kalian semua yang nonton ini pasti ada dari sekian poin itu, ada berapa poin tuh? Ada 6 poin itu, kalian juga gini, ih samaan, pasti ada yang ngomong seperti itu. Oke, pertama dari insecure-nya si cowoknya ke cewek, yang akhirnya membuat ceweknya juga insecure kepada si cowoknya. Itu toxic. Kan dari kemarin saya ngomongin tentang toxic relationship kan. So menurut saya ini toxic gitu. Karena story-nya masih tentang toxic relationship, ini related banget gitu. Berhubungan banget dengan keadaan toxic relationship itu. Toxic relationship itu membuat satu orang yang tadinya baik-baik aja menjadi berubahnya bukan ke arah yang baik, tapi menjadi buruk. Dia bilang kan tadi dia ekstrovert, senang bergaul, jadi menutup diri, insecure, bertanya-tanya apakah tuh cowok cuma senang tubuh saya aja, cuma senang seks aja sih. Kalau udah kayak gitu udah nggak ada lagi rasa menghargai diri sendiri, dan pada saat perasaan itu perlahan-lahan hilang, saya tidak mau itu terjadi. Saya tidak mau terjadi di Mbak Bunga, saya tidak mau terjadi di diri kalian. Ini adalah contoh yang nyata dari sebuah toxic relationship. Contoh nyata, contoh konkret, contoh yang benar-benar full toxic nih kayak gini, ya. Orangnya abusive, bikin kalian nggak secure, ya kan. Kemudian memanfaatkan kalian, giliran dia cuma pusing-pusing dikit minta diperhatiin, giliran kaliannya sakit dia boro-boro, dia sering ngilang tapi giliran kalian yang ngilang sebentar udah dicariin, ya kan. Dia tuh berarti posesif, ya kan, udah insecure, posesif, terus apa lagi? Yaitu seks tadi ya, dan duit lagi. Memang Mbak Bunga ini punya usaha sendiri, jadi tidak mengandalkan gaji. Dan memang si cowoknya itu membantu atau mendukung lah si Mbak Bunga ini untuk berusaha. Tapi kan bukan berarti terus jadi seenaknya aja bisa dimanfaatkan. Iya dong, siapa sih yang mau dimanfaatkan? Ya kan, nggak bisa begitu. Hubungan itu adalah timbal balik dua-duanya. Walaupun seperti ini ya, misalnya aja ya, si cowoknya ini baru kena PHK misalnya. Jadi si Mbak Bunga itulah yang punya duit. Si cowoknya karena lagi jatuh ya tidak punya duit. Tapi itu tetap bukan berarti si cowoknya bisa memanfaatkan si Mbak Bunga gitu.
Dan Mbak Bunga pasti akan membantu si cowoknya yang lagi jatuh ini ya dengan sukacita gitu, dengan senang hati, dengan kalau tidak dipaksa ya, kalau tidak ya kalau gini kan dipaksa, ditelepon, minta jajan, minta beliin ini itu apalah, padahal si cowoknya punya gaji, ya kan? Masih mending kalau lagi emang jatuh, nggak punya gaji, lagi PHK kayak gitu ya, mungkin dengan senang hati Mbak Bunga akan membantunya. Tapi ini udah punya gaji sendiri aja masih kayak gitu, itu udah bener-bener nggak, hal yang menurut saya sih nggak cowok banget. Itu satu. Yang kedua, itu kayak bener-bener mau memanfaatkan banget, dan itu adalah toxic gitu loh. Ini contoh nyata dari sebuah toxic relationship. Untuk kalian belajar deh ya dari cerita ini. Kalau kalian tanda-tandanya ada seperti ini, dan kalian perlu mereview lagi hubungan kalian dengan pasangan kalian. Kalau toxic, saya bilang udah nggak ada jalan lain, dadah bye-bye. Itu sebabnya susah kalau toksik itu terjadi kalian sudah menikah. Kalau belum menikah, sudahlah, pikirkan lagi aja. Masih ada yang lebih baik kok di luar sana. Tapi kalau sudah menikah, itu yang susah. Itu yang susah. Ada nggak malu sih? Banyak banget dari orang-orang yang personal reading sama saya, yang curhat juga banyak. Udah menikah tapi toksik. Dan itu susah. Masa saya bilang cerai aja? Kan nggak mungkin saya bilang begitu, ya nggak? Ada yang udah bertahun-tahun, ada yang 24 tahun. Yang saya bingung adalah 24 tahun dalam toxic relationship, kenapa baru sekarang protesnya? Kemarin-kemarin kemana aja? Kalau saya mengendus toxic relationship itu udah dari depan, udah ketahuan. Ada yang saya biarkan karena saya orangnya nggak tegaan untuk mutusin duluan. Tapi setelah dia yang mutusin, saya tahu bahwa ini akan berakhir dan dia yang mutusin, saya nangis. Tetap sedih, karena bagaimanapun saya kan nggak mungkin jalan atau berhubungan dengan orang tersebut tanpa ada perasaan cinta. Pasti harus ada perasaan gitu. Jadi tetap aja sakit, walaupun saya tahu itu toksik dan harus berakhir. Setelah sekian lama galau, kemudian depresi, kemudian kurus nggak makan, nangis-nangis bombay tiap hari, ya akhirnya toh bisa move on lagi gitu. Jadi ya itu bisa dilalui lah ya. Itu kalau masih dalam tahap pacaran. Gimana kalau udah nikah? Itu yang susah. Oke, lanjut apa lagi? Oke. Ini si ketoksikan cowok ini juga terlihat dari cara dia tidak menghargai Mbak Bunga. Masih ada gebetannya. Mereka pergi ke Bandung, tapi ada gebetannya di situ atau mantannya. Buat saya tuh nggak masuk akal banget. Saya sampai bilang ke Mbak Bunga, aduh, saya sih kalau kayak gini saya langsung beli tiket langsung pulang, saya pergi ke travel, saya langsung pulang naik bus kayak naik kereta dari Bandung. Saya tidak mau ada 3 orang dalam hubungan gitu. Itu masalah tuh cowok di mana ya? Lagi staycation sama pacarnya yang harusnya bisa jadi romantisan. Nah, katanya kan cowok itu seneng ya having sex sama si Mbak Bunga kan. Tapi dia bawa perempuan lain. Itu kan namanya tidak menghargai sama sekali. Kalau saya tuh udah marah banget, udah putus pada saat itu. Iya loh, kalau saya tuh seperti itu. Karena saya tidak suka sama sekali dibanding-bandingkan dengan orang lain. Saya tidak suka sama sekali hubungan itu lebih dari 2 orang. Tidak suka. Mantan is mantan, karena saya sendiri tidak pernah lagi berhubungan dengan mantan. Dan saya sangat menghargai pasangan saya. Itulah sebabnya saling menghargai itu penting. Ya, si cowoknya Mbak Bunga ini harusnya menghargai si Mbak Bunga. Iya dong. Coba dibalik deh. Mbak Bunga yang bawa mantan pacarnya ganteng pula, ya kan? Kayak opa-opa Korea. Gimana tuh pacarnya? Kalau digituin aja pasti marah-marah, mungkin berantem lagi. Tapi giliran Mbak Bunga yang digituin cuma bisa sedih aja. Saya baca itu tuh langsung panas.
ikutan rasanya, kenapa sih ini cowok nggak punya otak sekali, pergi ke Bandung bawa ceweknya, bawa cewek lain lagi, itu apa, seganteng itu kah dia gitu kan. Rasanya tuh saya pengen, ganteng banget kamu, ini saya kasih kaca, coba ngaca deh, seganteng opa Korea kah kamu gitu. Oh, saya nggak mau ini ya, body shaming ya, saya kan cuma bilang itu reaksi saya kalau cowok saya seperti itu. Tapi saya tidak mau sama sekali ngomong seperti apa rupanya si pacarnya Mbak Bunga ya. Saya nggak mau komen tentang itu ya. Tapi kalau saya punya cowok yang seperti itu, saya akan bilang, seganteng itukah kamu sampai punya cewek kayak dikelilingi cewek-cewek gitu. Nggak cukup saya, nggak cukup satu orang. Tuh. Kalau nggak cukup ya berarti itu toksik. Karena hubungan yang tidak toksik atau hubungan yang sehat sebenarnya cukup. 2 orang itu cukup, si perempuan, si laki, udah cukup. Nggak ada itu orang ketiga, nggak ada tempat untuk orang ketiga, nggak ada celah untuk orang ketiga masuk. Tuh. Oke. Terus yang terakhir ini dipukul. Waduh, udah toksik banget deh. Udah abusive, manipulatif, obsesif, apalagi tuh, aduh, mukul lagi. Makanya saya bilang, ini contoh yang konkret tentang sebuah hubungan yang toksik. So, saya balikin lagi ke kalian. Kalau kalian berada di kehidupan yang kayak gini, mau kalian teruskan atau enggak? Jangan bilang ya, umur saya udah segini mbak, dan dia satu-satunya cowok yang mau sama saya. Serius, kamu cantik loh. Dan yang cowok mungkin bilang, saya nggak ganteng-ganteng amat mbak, jadi nggak ada cewek yang mau lagi sama saya selain si dia. Serius, kamu tetap ganteng loh. At least kata ibumu pasti bilang kalau anaknya tuh ganteng dan cantik. Nggak ada ibu yang tidak bilang anaknya tuh cakep gitu, pasti bilang anaknya cakep, ya kan? Tapi intinya adalah nggak ada alasan untuk terus berada di hubungan yang beracun, hubungan yang toksik. Ya, kalian sudah dengar tadi curhatannya si Mbak Bunga seperti apa. Dia tuh toksik banget. Dan saya tidak mau membuka apa result dari readingan saya, tarot reading saya untuk dia. Biar itu buat si Mbak Bunga sendiri aja. Ya. Yang penting saya udah bacain ke kalian dan kalian bisa menarik manfaatnya atau mengambil hikmahnya dari cerita orang lain, curhatan orang lain. Dan saya tidak ingin siapapun di antara kalian mengalaminya. Mau kalian cewek kek, mau kalian cowok kek. Bukan tentang gender. Tapi hubungan tuh harus sehat. Hubungan itu saling memberi, semuanya saling. Gak ada keegoisan satu individu. Harus duanya bersinergi. Gak gampang, saya sampai setua ini aja belajar terus loh. Tapi kalau saya berpikir, ya saya tidak dikasih kehidupan yang normal seperti punya hubungan dari dulu sampai sekarang, udah aja sama dia sampai till the death do us apart gitu kan, sampai mau memisahkan. Saya tidak dikasih hubungan yang seperti itu ya karena saya punya purpose lain, saya punya manfaat lain ya, seperti ini. Akhirnya buka channel YouTube dan bisa setidaknya memberi masukan apapun itu kepada kalian. Jadi ya buat saya itu sih purpose-nya, buat saya itu sih yang bisa saya lakukan untuk kalian, siapapun kalian, karena saya sangat menghargai kalian. Tanpa kalian, ya saya siapa? Ya nggak, artis bukan, orang terkenal bukan, anaknya orang terkenal juga bukan. Saya adalah orang biasa yang bisa baca tarot, dan pada akhirnya saya punya channel YouTube. Itu aja. Segmen ini dimaksudkan untuk pembelajaran untuk kalian semua. Mohon maaf ya kalau saya ngomongnya muter-muter. Kalian yang sudah kenal saya sebagai pembaca tarot pasti tahu. Kalau saya ngomongnya itu muter-muter, nggak pakai skrip. Kecuali si ceritanya Mbak Bunga tadi yang memang saya harus bacain secara runtun gini. Saya tidak punya skrip. Ya saya ngomong-ngomong aja.
Oke, sekian aja ya curhatan kamu. Saya masih menunggu kok yang berikutnya yang mau curhat. Tapi tentu saja harus saya pilih dengan berbagai pertimbangan. Dan jangan sakit hati kalau saya tidak memilih sebagai bahan untuk dibacakan di segmen curhatan kamu di malam minggu. Mulai malam minggu ini sampai entah kapan seterusnya, saya tidak tahu. Nanti mungkin ada segmen-segmen berikutnya. Ya, semoga aja bisa menemani malam minggu kalian, oke? Dan saya senang kalian masih mau mendengarkan video YouTube saya, masih mau menjadi viewer saya. Dan komen-komen kalian kadang-kadang bikin saya garuk-garuk kepala, bikin saya aduh gitu, ngerasa tersanjung juga, karena ada yang bilang kok bacaannya tepat dan lain sebagainya. Tapi ya bukan itu sih sebenarnya yang menjadi titik fokus saya gitu. Apa yang bisa saya berikan kepada kalian yang nonton, itu aja buat saya. Ya bisa berbagi aja sudah bahagia gitu. Kalau bisa memberi lebih, why not? Dengan saya memberikan free personal reading untuk kalian 1 minggu 1 kali, itu juga bentuk kepedulian saya terhadap kalian yang menjadi viewer saya. Tapi tentu saja karena banyak, saya harus memilih ya. Oke, terima kasih untuk kalian semua. Selamat malam minggu. Jangan lupa bahagia, jangan lupa tersenyum. Salam light, angel, and love. Bye.